Periode sastra angkatan 50 dimulai pada tahun 1950 sampai 1960-an. Periode ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra bertajuk Kisah Asuhan yang dipelopori Hans Bagué-Jassin. Menurut Andi Wicaksono, dalam pengkajian prosa fiksi pada tahun 2017, dengan adanya pergantian situasi dan suasana, Angkatan 50 menjadi gambaran dunia sastra Indonesia setelah kemerdekaan. Indonesia memulai membangun pemerintahannya sendiri, lalu muncul berbagai partai politik dengan lambang-lambang kebudayaan masing-masing, seperti Lembaga Kebudayaan Nasional, Lembaga Seni Budaya Nasional, dan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Angkatan 50 menjadi gambaran dunia sastra Indonesia setelah kemerdekaan. Indonesia mulai membangun pemerintahannya sendiri, lalu muncul berbagai politik dengan lambang kebudayaannya masing-masing. Karakteristik pengkaryaan antara Angkatan 45 dan Angkatan 50 tidak jauh beda. Hanya saja, pergulatan politik yang membuat pembabakan periode sastranya menjadi berbeda. Akibat pergolakan politik antara Orde Lama dan Orde Baru, terjadi polarisasi di antara sastrawan. Penerbit juga terkena imbas politik sehingga sulit untuk menerbitkan karya. Beberapa sastrawan angkatan 50 pun menulis di majalah atau surat kabar. Pada keadaan yang paling parah, sastrawan kesulitan untuk menerbitkan karyanya. Perpecahan dan polemik berkepanjangan membuat perkembangan kesusastraan di Indonesia terhenti. Ciri-ciri karya angkatan 50 yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, didominasi cerita pendek dan kumpulan puisi. Yang kedua, pusat kegiatan sastra semakin banyak jumlahnya dan sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan daerah dan sastra nasional Indonesia diungkapkan dengan lebih mendalam. Yang keempat, nilai keindahan karya sastra dimulai dan diukur dengan karakteristik sastra Indonesia itu sendiri. Genre karya sastra pada angkatan 50-an adalah cerita pendek dan puisi, juga majalah dan novel yang berkembang dan menggambarkan suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan, pengungkapan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, serta berbagai perubahan sosial, budaya, dan politik yang sedang berlangsung di masyarakat. Sastrawan Indonesia yang berhasil menorehkan karya terbaiknya pada era 50-an merupakan sastrawan-sastrawan muda, antara lain Taufik Ismail, Omar Khayyam, Gunawan Muhammad, W.S. Lendra, N. Hadimi, Sapardi Djoko Damono, dan masih banyak lagi. Banyak sekali karya-karya sastrawan Nusantara pada tahun 50-an. Di antaranya ada kumpulan puisi karya W.S. Lendra yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta tahun 1957. Ini adalah salah satu kumpulan puisi awal Lendra yang mulai menunjukkan gaya khasnya, menyuarakan kegelisahan tentang kondisi sosial dan penderitaan manusia dengan bahasa yang lugas dan juga puitis. Percayalah, tidak ada satu bangsa, baik India maupun Mesir maupun Yugoslavia maupun Thailand maupun Jepang yang tidak memesankan kepada saya doa agar supaya Indonesia lekas menjadi satu negara yang kuat